Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davis Purnama Dastur dari kelompok 6 Praktikum Dasar Sistem Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang percobaan 1 Praktikum Dasar Sistem Telekomunikasi, yakninya tentang pengenalan sinyal analog dan digital. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik utama yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Isyarat analog umumnya dikatakan dengan gelombang sinus. Mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk membentuk semua isyarat analog. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1. Data atau informasi pada sinyal digital direpresentasikan pada bilangan biner, yaitu bilangan 0 dan 1. Bilangan tersebut dapat diwakili oleh tegangan listrik dengan level tegangan yang berbeda. Secara umum, bilangan 0 diwakili oleh level tegangan rendah atau low, dan bilangan 1 diwakili oleh level tegangan tinggi atau high. Keperluan akan modulasi mula-mula timbul pada transmisi sinyal radio dari sinyal-sinyal frekuensi rendah atau sinyal frekuensi audio. Untuk radiasi yang efisien, dimensi antena harus sama dengan orde dari panjang gelombang dari sinyal yang sedang dipancarkan. Kebanyakan, sinyal-sinyal frekuensi rendah mempunyai orde frekuensi sebesar 1 kHz. Selanjutnya adalah pengertian modulasi. Ialah suatu proses menumpangkan sinyal informasi ke dalam frekuensi carrier atau gelombang pembawa. Teknik modulasi dapat dilakukan dengan cara mengubah-ubah karakteristik dari sinyal pembawa atau carrier sesuai dengan sinyal informasi yang dimodulasikan. Karakteristik dari gelombang pembawa yang berubah pada saat terjadi modulasi yaitu pertama amplitudo, kedua frekuensi, dan ketiga fasa. Jenis-jenis modulasi. Dilihat dari sinyal yang dimodulasikan, ada dua jenis modulasi, yakni modulasi analog dan modulasi digital. Modulasi analog dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu modulasi analog dengan carrier berbentuk sinus dan carrier berbentuk pulsa. Yang termasuk dalam modulasi analog carrier berbentuk sinus pulsa adalah amplitudo modulasi, modulasi frekuensi, dan modulasi fasa. Yang pertama adalah modulasi amplitudo. Modulasi amplitudo yaitu proses modulasi yang dilakukan dengan cara mengubah amplitudo dari gelombang pembawa sesuai dengan sinyal informasi. Yang kedua adalah modulasi frekuensi. Modulasi frekuensi adalah teknik modulasi dengan cara proses mengubah frekuensi dari carrier sesuai dengan sinyal informasi. Karena sinyal informasi pada sinyal FM diwujudkan dengan pergeseran frekuensi carrier, maka sistem ini memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan AM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panhar Agung. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari modulasi. Lihat dari sinyal yang dimodulasikan, modulasi itu terbagi menjadi dua, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Modulasi analog dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu modulasi dengan gelombang pembawa berbentuk sinus dan berbentuk pulsa. Yang termasuk dalam modulasi analog yang gelombang pembawanya itu berbentuk sinus, yaitu amplitudo modulasi, modulasi frekuensi, dan modulasi fase. Sedangkan untuk modulasi analog yang gelombang pembawanya itu berbentuk pulsa, itu terdiri dari modulasi amplitudo pulsa, modulasi posisi pulsa, dan modulasi lebar pulsa. Sedangkan pada modulasi digital, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada amplitude shift keying, atau pengiriman sinyal berdasarkan pergeseran amplitude, yang merupakan metode modulasi dengan mengubah-ubah amplitude. Yang kedua, frekuensi shift keying, atau pengiriman sinyal berdasarkan pergeseran frekuensi. Metode ini adalah suatu modulasi yang memungkinkan gelombang modulasi dapat menggeser frekuensi output gelombang pembawa. Yang ketiga, fase shift keying, atau pengiriman sinyal melalui pergeseran fase. Metode ini merupakan suatu bentuk modulasi fase
yang memungkinkan fungsi pemodulasi berdasarkan nilai-nilai diskrit yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir, Quadrature Amplitude Modulation adalah sebuah skema modulasi yang membawa data dengan mengubah amplitude dari dua gelombang pembawa. Biasanya gelombang pembawa ini berbentuk sinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Kurniawan dari kelompok 6 Praktikum Dasar Sistem Telekomunikasi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang sistem komunikasi, sistem digital. Sistem komunikasi digital sendiri adalah suatu cara mengirimkan bentuk bilangan dari suatu tempat ke tempat lain untuk menyampaikan informasi, di mana informasi ini adalah berupa bilangan biner. Untuk alat yang digunakan pada sistem komunikasi digital ini sendiri adalah PCM, di mana PCM atau Pulse Code Modulation sendiri adalah peralatan yang berfungsi mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital pada bagian kirim dari digital ke analog pada bagian diterima. Nah, proses digitalisasi sendiri itu ada 4. Itu pada bagian kirim ada sampling. Sampling sendiri adalah proses pencuplikan atau pengambilan dari proses konversi tadi dari analog sinyal kontinu menjadi diskrit atau digital. Yang kedua adalah compressing. Compressing adalah suatu proses yang memampatkan intensitas atau range suatu sinyal. Yang ketiga adalah quantizing. Quantizing atau kuantisasi adalah konversi sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit. Itu. Habis itu yang keempat adalah pengkodaan atau coding. Proses pengkodaan ini setiap nilai diskrit menggambarkan barisan-barisan biner. Kemudian pada bagian terima, konversi dari digital ke analog dilakukan melalui yang pertama adalah decoding. Decoding adalah pengkodaan kembali. Yang kedua adalah expanding. Expanding sendiri adalah pemisahan sinyal-sinyal. Di-expand atau dipisahkan. Yang ketiga adalah low pass filter. Low pass filter sendiri adalah suatu filter yang meloloskan tegangan rendah dan menghambat tegangan yang tinggi. Mungkin itu saja untuk penjelasan praktikum 1. Selanjutnya ada penjelasan praktikum 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Kurniawan dari kelompok 6 Praktikum Dasar Sistem Telekomunikasi. Ini saya akan menjelaskan tentang software Electronic Workbench yang dipakai pada praktikum 1 percobaan 2. Oke, kita lihat di sini ada bentuk rangkaiannya. Di sini ada arus DC, ada ground, ini ada frekuensi clocknya, ini ada DAC, digital converter, di sini ada ADC, analog digital converter, ini ada logic analyzer, ini ada function generator, kita geser aja, ada logic analyzer untuk melihat bentuk gelombangnya. Bukan untuk melihat bentuk gelombangnya. Gelombangnya ada di oscilloscope. Oke, di sini. Mungkin yang logic analyzer bisa kita close saja ya. Karena pada percobaan ini kita akan mengganti nilai frekuensi pada function generator dan nilai frekuensi clock di sini. Jadi untuk pertama kita ganti dulu nilai frekuensi clocknya, ini kan dari 5000 menjadi 4000. Oke. Nah, ini frekuensi 300 dan ini biarin aja, ini untuk percobaan ya. Ketika sudah semua diatur, ini bisa kita langsung setel atau ini dengan klik ini tombol. Nah, ini adalah bentuk gelombangnya. Nah, ini kita tinggal pause. Tinggal kita geser, terserah di mana. Terus kita tarik ini untuk batas gelombangnya. Ini satu dan ini yang kedua di sini. Kenapa harus puncak ke puncak? Nah, puncak ke puncak ini fungsinya untuk mencari sampelnya. Nah, sampelnya ini didapat dari jumlah persegi atau kotak dari puncak ke puncak ini. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 13 kotak. Nah, berarti dengan frekuensi clock 4000 Hz dan frekuensi sinyalnya 300 untuk mendapatkan sampelnya sebesar 13. Nah, coba kita ganti, kita reset dulu. Resetnya ini di ini kita close dulu ya. Kita close dulu, kita ganti dulu nilai frekuensi clocknya jadi 5000. Oke, 5000 ini fungsi generator masih sama, kita ganti frekuensi clocknya aja dulu. Oke, kita klik lagi masih maskotnya. Itu kita run lagi, mulai lagi dan pause, kita geser untuk puncak ke puncaknya. Kita geser tanda ini ya, di atasnya ke puncaknya, ini juga ke puncaknya. Nah, ini kita hitung sampelnya ada berapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Itu semua ada 16, berarti frekuensi clocknya ini mempengaruhi jumlah banyaknya sampel. Nah, mungkin itu saja percobaannya. Silahkan dilanjutkan dan kembali. Ada beberapa percobaan sampai selesai hanya mengganti nilai frekuensi clock dan frekuensi sinyalnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Mitsal dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2019, kelompok 6 Praktikum Dasar Sistem Telekomunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai P2 Praktikum Dasar Sistem Telekomunikasi atau pada percobaan propagasi sinyal pada saluran transmisi. Nah, yang pertama kita harus mengenal dulu apa sih itu propagasi. Jadi propagasi itu adalah perambatan suatu gelombang elektromagnetik dari transmitter menuju receiver. Nah, lalu pengertian dari transmisinya apa sih? Nah, transmisi itu adalah media yang digunakan saat dilakukannya suatu propagasi. Nah, propagasi sendiri itu memiliki beberapa macam. Yang pertama itu ada propagasi skywave, di mana pada propagasi ini gelombang itu mengikuti atau dari bumi itu dipantulkan ke ionosfer hingga ke satelit. Nah, dengan jangkauan frekuensinya itu 2 MHz sampai dengan 5 MHz. Lalu ada juga propagasi ground wave atau propagasi yang mengikuti dengan kontur bumi, di mana frekuensinya itu kurang dari 2 MHz. Lalu terakhir ada propagasi line of sync atau propagasi langsung antara transmitter dan receiver, dan frekuensinya itu di atas 30 MHz. Nah, selanjutnya ada media transmisi, ada yang namanya guided dan juga unguided. Nah, media guided ini ada yang namanya kabel koaksial dan juga kabel fiber optik. Nah, untuk media guided juga ada satu lagi yang namanya kabel twisted pair. Nah, di twisted pair sendiri ada beberapa jenis, yaitu UTP atau tembaga, STP, lalu juga FTP. Selanjutnya juga ada metode transmisi. Nah, metode transmisi ini ada dua, ada single mode dan juga multi mode. Nah, pada single mode ini dia memiliki satu indeks cahaya karena kabelnya itu yang relatif kecil sehingga tidak memungkinkan pemantulan untuk lebih dari satu indeks cahaya. Sedangkan multi mode kebalikan dari single mode tadi, karena seratnya yang banyak maka memungkinkan untuk dipantulkannya lebih dari satu indeks cahaya. Nah, pada transmisi juga terdapat beberapa gangguan. Ada yang disebut dengan noise atau pelemahan dari suatu sinyal, ada juga attenuation atau pelemahan karena jarak, ada interferensi, yaitu dua frekuensi yang saling bertabrakan, dan juga distorsi, itu frekuensi yang berlebihan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Disa Komel Raswinandira dari kelompok 6 Praktikum Dasar Sistem Telekomunikasi. Hari ini saya akan membahas tentang praktikum yang berjudul propagasi sinyal dalam saluran transmisi. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah membantu memvisualisasikan perlambatan gelombang pada saluran transmisi untuk berbagai kondisi impedansi beban pada saluran transmisi. Yang kedua, memahami makna atenuasi dan pengaruh pergeseran fase. Yang ketiga adalah memahami pengaruh parameter-parameter saluran terhadap atenuasi dan pergeseran fase. Yang keempat adalah memahami pengaruh impedansi keluaran sumber sinyal terhadap atenuasi dan pergeseran fase. Yang terakhir adalah memahami pengaruh impedansi beban terhadap atenuasi dan pergeseran fase. Propagasi sendiri adalah pengiriman sinyal di mana dari transmitter ke receiver. Bila sinyal diterapkan pada suatu saluran transmisi, pada satu ujung yang satu itu berperan sebagai sumber dan ujung yang lain berperan sebagai bebannya. Maka sepanjang saluran transmisi ini, sinyal tersebut akan mengalami redaman dan pergeseran fasa. Sinyal yang merambat di saluran itu memiliki kecepatan tertentu. Kecepatan yang digunakan untuk merambatkan sinyal itu seperti kecepatan cahaya, yaitu sebesar 3 kali 10⁸ meter per detik. Bila impedansi beban sama dengan impedansi saluran transmisi, maka seluruh sinyal akan disalurkan ke beban. Bila impedansi tidak sama, maka sebagian sinyal akan dipantulkan kembali dari beban ke saluran dan ke sumber. Sekian penjelasan tentang propagasi sinyal dalam saluran transmisi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Andi Seniawan dari kelompok 6 Praktikum Dasar Sistem Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang software Praktikum 2, yaitu Transmission Line. Oke, teman-teman, kita di sini bisa lihat ada menu execution. Nah, menu execution ini ada default, reset, time, step, load, step, time, step, run. Run ini menjalankan, dan step ini untuk mungkin untuk menukar. Jadi kita cek dulu switch. Habis itu pada panel kita checklist incident untuk menambahkan, dia bakal menambah. Terus kita checklist reflected untuk menambah. Oke, kita lihat view-nya. View ini untuk menampilkan pengaturan untuk mengatur besarnya resistor source, air load maupun yang lainnya. Jadi kita checklist ini. Execution, source, load, line, voltage, current. Ini mungkin bisa kita geser aja ke kanan. Gimana ya? Ini sebenarnya. Oke, ini kalau untuk mengatur air load-nya ini kita harus pasang resistor. Ini adalah pasang resistor di sini. Tidak bakal terpasang. Nah, ini kita ganti aja nilainya 50. Kita biarkan 50 dulu. Sedangkan yang di sini juga 50. Udah, ini tinggal kita mulai saja atau play atau run. Kita lihat sudah gelombangnya sudah terbentuk. Jika sudah agak lama berjalan, kita pause. Nah, inilah jika sudah jadi ini, kita screenshot hasilnya, dijadikan di data hasil percobaan. Oke, selanjutnya adalah ini adalah reset. Kita akan mengatur air load-nya jadi 70, jadi 75 ya. Oke, udah jadi ini. Kita sudah mengatur air load-nya. Lalu kita play lagi. Nah, inilah bentuk gelombangnya. Sudah pas, kita tinggal stopkan. Ini teman-teman, bentuk gelombangnya jangan lupa di screenshot dari percobaannya. Kemudian kita ganti,
secara airload ini jadi 25. Kita reset, itu kita start. Nah, inilah bentuk gelombangnya. Bisa kita stop. Kita stop. Nah, ini bentuk gelombang dari resistor load N25 R150. Ini juga di screenshot. Nah, ini fungsi yang screenshot tadi adalah untuk membandingkan gelombangnya. Jadi percobaan ini adalah difungsikan untuk membandingkan beda fase antara gelombangnya tersebut. Mungkin itu saja bisa saya jelaskan dari software transmission line pada praktikum 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.